Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awliyaihi tanzilur rahmat wa tahsulul naf'at wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjum zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Sama-sama kita muliakan pimpinan dan wakil pimpinan Bank BTN cabang Banjarmasin dan seluruh karyawan Bank BTN, dan sama-sama kita muliakan dan hormati grup Maulid Sintul Duror dan seluruh para hadirin wal hadirat, para pecinta Maulid Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di dalam majelis yang mulia ini dalam niatan dan tujuan yang sama. Kita mengingat, mengenang dan memperingati Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan dan pasrahkan dari baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya Rasulullah dulu, sekarang, ila akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu kisah di dalam salah satu kitab disebutkan ada seorang pemuda. Pemuda ini gawiannya melulu maksiat. Gawiannya kada baiknya. Gawian maksiat semua yang dilakukannya. Maka si pemuda ini pemabuknya ini dua. Pencuri, main perempuan, berjudi, lengkaplah maksiat yang dilakukan oleh pemuda ini. Maka pada suatu hari pemuda itu datang kepada salah seorang ulama. Lalu pemuda ini bertakun lawan tuan guru tadi. Dalam riwayat dia dalam keadaan mabuk. Lalu bertakun lawan tuan guru, guru, hari ini hari apa? Ada ingat hari ya Pak? Dan bulan ini bulan apa? Hidup berapa sudah? Jadi jadi tuan gurunya itu tadi, hari ini adalah tanggal 30 Safar. Malam ini masuk bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar malam itu adalah bulan Rabiul Awal masuk, maka si pemuda ini pun dia mandi dengan niat mandi taubat. Jadi bagus kita tuh setiap kali mandi niatkan saja mandi untuk bertaubat daripada segala dosa kesalahan baik zahir dan batin. Jadi ada mandi taubat. Lalu caranya dengan mandi air 9. Air 9 ya, orang bahar itu air 9. Sampai air 9 kayak apa? Air orang mandi mayat. Kalau kita biasakan mandi taubat tuh habis cara mandi bacaannya. Pokoknya mandi taubat, setelah dia mandi taubat lalu dia berpakaian dengan pakaian yang bersih, kemudian dia sembahyang sunat taubat, beristighfar kepada Allah, bertasbih, berzikir, dan langsung mengambil akan kitab Maulid lalu dibaca itu Maulid. Seorang anak aja baca.
Dalam riwayat setiap malam si pemuda ini yang dulunya bermaksiat siang malam gawiannya maksiat, setelah datang bulan Rabiul Awal itu dia ada tapi keluar rumah baca maulid di Saromanan. Kita jarang baca maulid Saromanan ya Allah, paling orang banyak kayak ini ya. Kita belum baca lah ya. Nah, ada baca juga sama ya dulu juga ada baca di bulan maulid itu apa maulid itu Saromanan. Paling ada kan keluarga kah atau majelis kah seminggu sekali kita membaca ya Allah. Cuman alhamdulillah juga ada yang dibaca. Ada si pemuda ini saking himmahnya menurut dalam riwayat itu, saking ketujuhnya, saking himmahnya, semangatnya setiap malam baca maulid Nabi. Kemudian habis bulan maulid, boleh pulang kayak biasa. Mabuk pulang, maksiat pulang. Terus kayak itu datang bulan Rabiul Awal, taubat lagi, kemudian baca maulid setiap malam. Akhirnya pada suatu malam di kampung itu, di daerah itu ada suara. Suara ini di waktu subuh. Biasanya orang subuh itu kan bangunan sudah yang sepi sunyi itu. Ada suara. Orang kampung yang bangun waktu itu mendengar berita suara itu, suara dari atas langit. Sesungguhnya telah wafat, telah meninggal di kampung ini pada malam ini wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ini wali dipadahkan meninggal malam ini seorang wali daripada wali Allah. Siapa yang mensolatkan jenazahnya, kemudian mengantarkan jenazahnya ke kuburnya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal maghfur fa huwal maghfur. Wa man syayya'al maghfur fa huwal maghfur." Siapa melayat, bertakziah, bahkan sampai mensolatkan, bahkan mengantar, melayat akan jenazah orang yang diampuni oleh Allah daripada kekasih Allah, maka orang tersebut pun dosanya diampuni oleh Allah. Ini fadilat orang yang ketujuh bertakziah, ada saudaranya, kawannya yang meninggal dunia. Membabinian pamnya ada umpamanya bayangkan bertakziah sama aja maksudnya. Ini guna orang yang rancak mensolatkan jenazah. Kita ini kebanyakan kira-kira lah sampai 100-200 ikung mensolatkan jenazah orang soleh atau orang kampung kita atau kawan kita. Ada kira-kira seikung itu nama wali. Nah, seikung yang kita solatkan sidin makomnya wali Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu suara nih, kalau bahasa kita tuh ngarannya hati. Itu suara yang ada, orangnya ada. Kemudian setelah waktu siang, orang kampung yang mendengar tadi keluar rumah, berarti cari siapa yang mati di kampung itu. Dari ujung sana kan ada dengar yang mati. Nah, jagoannya ini siapa yang mati? Suara ini suara nampak ini. Suara hantu saja. Bahkan ada orangnya dipadakan, ada orang meninggal. Ternyata setelah dicek, ternyata ini keluaran mau mencari nih. Jamuannya ada dalam mati. Wah, dari kampung situ ada terlihat nang si pemuda pemabuk. Ada terlihat nah, orang keluaran siang sampai jam 10, jam 11 ada daannya, jangan ada keluar. Lalu dicek pulang ke rumahnya. Setelah didatangi rumahnya, ternyata si pemuda ini meninggal dunia dalam riwayat dalam keadaan sujud. Coba, ini orang yang cinta maulid. Ini kisah luar biasa. Himmahnya, semangatnya di dalam membaca, dalam memperingati Maulidir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini dapat magom di sisi Allah. Padahal orang ini ahli maksiat. Kita ada tahu. Barangkali orang yang halang itu orangnya taubatnya, jadi walinya.
Ya sekurang-kurangnya orang yang ahli maksiat itu apabila ia kembali kepada jalan Allah, ia bertaubat dengan taubatan nasuha, dalam meninggal itu dalam keadaan taubat, maka dikatakan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta, Allah sayang kepada orang yang bertaubat dan kepada orang yang senantiasa membersihkan dirinya daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Jadi kita tidak boleh memvonis orang. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada murid beliau, biar sidik. Kamu nak jadi wali itu nyaman aja. Bila jadi sidik, murid sidik adalah kayak dulu supaya udah jadi wali. Resepnya mudah di sini. Ini versi Syekh juga dijalani. Samping dia mengajarkan ibadah, sholatnya, puasanya, dan yang lain-lainnya yang kewajiban dikerjakannya, pokoknya ikam apabila bertamu orang, kayak apa caranya ikam memandang orang tadi lebih baik dari ikam. Jangan ikam lebih dan lebih baik darinya. Mau ikam merasa lebih baik darinya, ikam ada harapan mencium bau wilayah, ada harapan. Melihat ikam lawan orang alim, hai, sidin alim lebih mulia dari aku. Apa nih orang awam? Jelas tawahnya kita mandang itu. Kita orang yang jahil memandang orang alim nyaman aja. Sidin itu lebih mulia dari aku, nyaman. Dan seandainya kita orang alim, kayak apa memandang orang awam tadi lebih mulia dari kita? Nah ini sulit. Nah ianya tuh aku harap daripada ini, karena aku banyak ilmu. Kayak apa caranya dia Syekh Abdul Qadir Jailani? Nang kayak apa orang awam tadi lebih mulia, seandainya nih kita diberikan ilmu oleh Allah, itu orang awam, inya lebih hebat dari kita. Kayak apa pandangan kita? Inya tuh lebih mulia dari aku di dalam hati. Kenapa? Karena inya tuh orang umur. Aku ini orang alim, diberikan Allah amanah ilmu. Amun aku ini bermaksiat kepada Allah, aku dosanya 2 kali lipat, bahkan dikatakan 7 kali lipat. Wailun liman lam ya'lam walam ya'mal, dalam hadis Nabi. Celaka bagi orang yang kada beramal karena ia kada tahu. Orang yang umul lalu ia kada beramal, celaka ini mungkin. Tapi dalam riwayat wailun 7 kali Nabi mengadakan kata wailun celaka 7 kali lipat. Bagi orang yang alim, bagi orang yang tahu, sedangkan dia walam ya'mal, tidak beramal. Namun aku nih berbuat dosa, dosanya berkali lipat daripada orang nambul tadi. Nah, makanya lebih mulia dari aku di pandangan hati. Melihat nang Tuhan, melihat kananakan, nang kaya apa kananakan tadi lebih mulia dari kita. Oh iya tuh kan sedikit dosanya. Ada aku nih Tuhan banyak dosaku. Nah itu pandangan kita. Nang memandang nang Tuhan, maka sedikit itu lebih banyak ibadah. Aku nih sedikit ibadah, artinya kebaikan orang yang kita pandang. Kemudian begitulah seterusnya. Nah kalau ikam kawat jadi sini. Dalam pandangan hati ikam, orang nang mana aja nang ikam tamuin itu lebih mulia dari ikam. Ikam itu sudah mencium makom wilayah. Nah, sama si pemuda tadi. Tahulah kita. Gara-gara ini cinta maulidin Nabi, ketujuh mendangari kisah baginda Nabi SAW. Dengan sebab itu si pemuda ini diangkat oleh Allah menjadi wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kalau kita mengisahkan tentang kemuliaan orang-orang yang mengagungkan Rasulullah, itu luar biasa manfaatnya, luar biasa kelebihannya. Kalau kita mengisahkan Nabi, habis waktu kita. Kiamat dunia ini ada bakalan selesai, tidak bakalan sempurna kita memuji dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Habib Ali, Punya Habib Ali, wa ala taqannuni wasifi biwasfi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Maka para ulama, para aulia
mereka menyusun akan maulid yang mereka susun itu untuk apa mereka menyusun maulid? Habib Ali pun mengatakan, wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri misyar aw safi dzalikal mawsuf. Hanya 1/10 dari kemuliaan Nabi yang dibicarakan, yang dikisahkan oleh para aulia, para ulama di dalam buku sejarah, buku tarikh, buku maulid oleh mereka. Itu hanya 1/10 dari 10 daripada membicarakan keagungan kemuliaan Rasulullah. Untuk apa mereka menyusun itu? Tashwiqan lis-sami'in. Untuk mengulang orang rindu kepada Nabi SAW. Supaya pendengar ini mendengari Rasulullah itu hatinya rindu dengan Nabi. Maka orang yang tatkala mendengar Rasulullah disebut namanya, tatkala kita mendengar orang menyebut nama Nabi, mendengar orang bersalawat, rindu hati kita, maka dikatakan Habib Ali min khawasil mu'minin, berarti orang itu termasuk orang yang khusus daripada orang Islam itu. Wa tarwihan lil muta'alliqin fi hadzal nuril mubin, dan untuk menggembirakan, menyenangkan hati-hati orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, apakah kita ini ada ta'alluq dengan Nabi Muhammad? Apakah hati kita ini ada terhubung, terkoneksi dengan baginda Nabi SAW? Lihati diri kita, lihati keadaan kita, itihi batin kita, kayak apa di ketika mendengar nama Nabi disebut. Kayak apa hati kita di ketika mendengar orang bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Apakah kita mendengar orang bersalawat hati biasa saja, bahkan terkadang lagu dangdut lebih hebat daripada salawat, berarti kita tidak ada hubungan dengan Nabi. Kalau kita selama hidup di dunia tidak ada hubungan dengan Rasulullah, maka kita akan celaka. Baginda Nabi SAW bersabda, wailun, 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 celaka, celaka, celaka dengan Nabi. Siapa orang celaka? Sampai Nabi mengatakan kata wail 3 kali. Siapa ya Rasulullah yang wail 3 kali itu? Liman lam yarani yaumal qiyamah, bagi orang yang kada melihat aku, bagi orang yang kada bertamu aku di hari kiamat, itulah orang yang celaka. Kayak apa kita hendak bertemu dengan Nabi di hari kiamat? Kayak apa kita hendak memandang wajah baginda Nabi di hari kiamat? Kalau selama hidup kita tidak ada hubungan batin kita, tidak ada terkoneksi, berta'alluq hati kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengisahkan baginda Nabi luar biasa, kita beruntung punya Nabi sehebat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan kita samakan Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Muhammad itu sama aja anak ujar manusia juga. Jangan. Ujar Bang Haji Arafik dalam lagunya Milikku. Ada lagu leh. Ada lagu Milikku namanya. Jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah, senyumnya yang menawan, rambutnya terurai, hitam dan bergelombang, dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Itu untuk Rasulullah tuh ujar guru Jafarudin Samarita, ujar almarhum Guru Judi, itu lagu Milikku itu Sidin Arafik menulis itu untuk Nabi Muhammad, mensifatkan keadaan syama'il Rasulullah. Itu Nabi Muhammad. Jangan samakan dia Nabi dengan yang lain. Bibirnya yang merah, senyumnya yang menawan, rambut Nabi itu apa namanya? Hitam bergelombang, bainal jumah wal wafrah. Mulut Nabi itu kayak di dalam maulid tiba. Hidung Sidin kayak alif, mata Sidin luar biasa. Tidak ada manusia yang sama dengan Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Nabi Muhammad itu Raufun Rahim. Kayak apa kita umat Sidin kada bangga mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad?
Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung, aku bahagia. Wajib kita gembira, wajib kita bahagia karena kita punya Nabi sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Adam alaihissalam. Ujian Nabi Adam, aku diberi lawan umat Muhammad kok. Nabi Adam diberi lawan kita nih. Nang mana Allah beri kepada umat Muhammad, aku kan diberi Tuhan. Satu ya Nabi Adam, nah aku beri lawan umat Muhammad. Aku nih tatkala memakan buah khuldi di dalam surga. Aku dalam surga nih. Tatkala bermaksiat di dalam surga, aku dikeluarkan dari surga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad, dia bermaksiat di dalam dunia, tapi apabila ingat taubat kepada Allah, dia kelak masuk ke dalam surga. Nah, paling lama kok. Yang kedua kata Nabi Adam, aku tatkala memakan buah khuldi bermaksiat di dalam surga, aku diturunkan dari surga ke dunia dalam keadaan bertelanjang. Sedangkan umat Muhammad, terkadang dia bermaksiat dalam keadaan bertelanjang, tapi dia tetap diberikan fasilitas pakaian oleh Allah. Adalah orang yang bermaksiat umat Nabi Muhammad nang diambil pakaiannya ada. Ini Nabi Adam yang kedua. Yang ketiga, tatkala aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dipisahkan dengan istriku Siti Hawa. Sedangkan umat Muhammad, bagaimanapun maksiatnya, maka tidaklah mereka dipisahkan dengan istrinya, dengan anaknya dan keluarganya. Yang terakhir yang keempat, doaku diijabah oleh Allah. Dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala aku berada di tanah haram. Nabi Adam setelah diturunkan dari surga ke dunia, beliau diturunkan di India. Siti Hawa di mana? Di Jeddah. Terpisah ini puluhan tahun, bahkan ratusan tahun terpisah lawan istri Siti Hawa di dunia ini. Setiap hari Nabi Adam minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi doa Nabi Adam tidak diampuni, dosanya tidak diampuni, doanya tidak diijabah oleh Allah. Tatkala aku berada di tanah haram, tepatnya di Jabal Rahmah atau di tanah haram, beliau bermunajat kepada Allah. Minta kepada Allah, itu pun minta kepada Allah dengan hak Muhammad. Ya Allah, kalau biasanya, ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Ya Tuhan, kadang ampuni nyawa. Ya Allah, terima doa ulun ya Allah. Kadang aku terima doa ikam. Tatkala itu Nabi Adam minta kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad, aghfirli ya Allah. Ya Allah, dengan hak Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kebesaran Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan pangkat Muhammad di sisimu, ya Allah, ampuni dosaku. Ujar Tuhan, pergilah nyawa tahu Muhammad padahal Muhammad belum aku jadikan. Ya Allah, hanya aja ingat yang bahasa kita. Manakala dia masukkan ulun dalam surga, di pintu surga ada bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di aras, di kursi, di qalam, lauhil mahfuz, semua ada tulisan. Setiap ada nama Allah, pasti ada nama Muhammad. Apa ujar Tuhan? Ya pas semalam udah main nyawa minta ampun. Lalu enggak dengan hak Muhammad ada selawas ini nyawa di dunia ini kalau udah ampuni. Nah ini kenapa? Sampai 100 tahun Nabi Adam baru ingat dengan nama Muhammad. Ini Allah ingin menyatakan kepada Adam dan kepada kita semua kayak apa kemuliaan Rasulullah. Minta langsung lawan Tuhan kada diterima Allah. Mbak minta dengan hak Muhammad, membawa nama Muhammad, diampuni dosanya, diterima taubatnya oleh Allah, dan dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ini diampuni dosaku, diterima doaku tatkala aku berada di tanah haram, itu pun dengan bertawassul dengan nama Muhammad. Sedangkan umat Muhammad di mana aja ia berdosa, tatkala liwainya berdosa minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni akan dosa-dosa mereka. Nah ini Nabi Adam menjadi aku begini lawan umat Muhammad. Lawan umatnya aja aku kada sanggup melawan nih, apalagi lawan
Nabi Muhammadnya. Mudah-mudahan kita seberataan menghadir di majelis ini, kita hadir di majelis peringatan Maulid ini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan menambah syauq rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita seberataan diakui oleh Nabi sebagai umatnya kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat beliau, di hari kiamat akan dikumpulkan bersama beliau. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sebelum di akhirat nanti, walaupun di waktu di dalam tidur, walaupun kita memandang wajah Nabi Muhammad sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah bisa memandang wajah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat kita hadir di majelis peringatan Maulid pada sore hari ini. Sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siri Nabi wa ali Nabi siri suratul Fatihah. Ya kana